Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih, Forza Milan. Brahim Diaz mengatakan Milan sudah mempersatukan pemain muda berpengalaman untuk mencapai target Scudetto musim ini. Pemain asal Spanyol itu pindah ke Rossoneri dengan status pinjaman menjelang musim ini dan telah bermain 19 kali di Serie A musim ini. Pemain pinjaman Real Madrid itu mencetak gol keduanya di Liga dalam kemenangan comeback Milan melawan Fiorentina akhir pekan lalu. Kami telah menciptakan tim yang menyatukan para pemain muda dan berpengalaman, kata Brahim Diaz pada Radio Marca. Kami harus terus seperti ini untuk mencapai target kami dan berjuang untuk gelar Serie A. Milan berada di urutan kedua, terpaut 6 poin di belakang Inter Milan di klasemen Liga Italia. Hanya saja Nerazzurri masih memiliki 1 pertandingan tersisa. AC Milan disebut ingin mempertahankan playmaker Brahim Diaz melampaui akhir musim ini karena terkesan dengan penampilannya. Artinya Diavolo harus bernegosiasi dengan Los Blancos jika mereka ingin dia bertahan setelah Juni. Adaptasinya sangat cepat dan Milan senang dengannya sampai-sampai mereka mempertimbangkan untuk bertanya kepada Real Madrid tentang mempertahankannya. Menurut Calcio Mercato, Brahim Diaz masih memiliki masa depan bersama Rossoneri melampaui akhir musim ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Milan sudah merencanakan pertemuan dengan Real Madrid untuk membahas kemungkinan tinggalnya. Ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi, apakah itu akan menjadi perpanjangan peminjamannya atau kesepakatan permanen masih harus dilihat. AC Milan tengah mencari winger baru di bursa transfer musim panas. Stefano Pioli menjadikan ex-Juventus yang kini membela buluknya Riccardo Orsolini target utama. Sempat memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dan bahkan keluar sebagai juara paruh musim, AC Milan mulai menunjukkan penurunan. Dalam beberapa pekan terakhir, tim asuhan Stefano Pioli itu disalip Inter Milan dan kini bahkan tertinggal 6 poin dari rival sekota mereka. Penurunan performa ini pun membuat manajemen Rossoneri mulai membidik sejumlah nama untuk didatangkan di bursa musim panas, demi mendongkrak performa tim musim depan. Apalagi Milan berpeluang kembali ke Liga Champions setelah absen 7 tahun. Salah satu sektor yang dinilai butuh perbaikan adalah penyerang sayap. Dilansir Football Italia, nama yang masuk dalam bidikan mereka adalah bintang milik buluknya Riccardo Orsolini. Riccardo Orsolini sendiri musim ini mencatatkan 24 penampilan di Serie A Italia bersama buluknya dan mengoleksi 4 gol serta 4 assist. Namun penampilannya sedikit menurun belakangan ini, sehingga ia tak pernah dimainkan penuh 90 menit oleh pelatih Sinisa Mihajlovic. Tak cuma itu, Rossoneri juga sudah gagal mencetak gol maupun assist di 7 laga terakhir di Serie A Italia. Meski demikian, Stefano Pioli tetap meminatinya dan yakin ia bisa mengembalikan pemain 24 tahun itu ke performa terbaiknya. Sebelum bermain di buluknya, Riccardo Orsolini diketahui pernah membela Juventus selama 2 musim, usai diboyong dari Ascoli pada 2017. Namun ia terbilang gagal bersama Juventus karena tak pernah sekalipun tampil membela mereka di laga resmi. Orsolini justru dipinjamkan ke Atalanta dan kemudian buluknya sebelum dipermanenkan buluknya pada bursa transfer musim panas 2019 lalu. Di sisi lain, harga sang pemain sayap yang mencapai 20 juta euro atau 340 miliar sebenarnya masih berada di luar jangkauan AC Milan. Namun Direktur Paolo Maldini berharap bandrol tersebut masih bisa diturunkan. Pasalnya kontrak Riccardo Orsolini buluknya akan habis akhir Juni 2022 nanti, dan Rossoblu tentu lebih memilih untuk menjualnya di bursa transfer musim panas lagi daripada kehilangan dirinya secara gratis tahun depan. AC Milan berharap bisa mempermanenkan bek sentral Fikayo Tomori dari Chelsea di musim panas nanti. Meski demikian, sebuah syarat cukup berat dipatok oleh Chelsea. Syarat dari Chelsea itu adalah Milan tidak diizinkan melakukan negosiasi soal harga untuk mempermanenkan Tomori, yakni sebesar 26 juta pound sterling atau sekitar 30 juta euro. Tomori berkembang menjadi pemain yang bermain reguler di Milan sejak dipinjamkan dari Chelsea pada Januari lalu. Dari hanya mencatatkan 4 penampilan bersama Chelsea di paruh pertama musim ini, Tomori kini sudah melakoni 11 laga bersama Rossoneri.
Meski belum melakukan pembicaraan resmi dengan Chelsea soal Tomori, Milan tampaknya puas dengan perkembangan bek 23 tahun asal Inggris itu dan ingin mengakuisisi. Namun di satu sisi, mengetahui pemain pinjamannya bermain bagus, Chelsea tidak mau memberikan diskon atau bentuk kompromi lainnya kepada Milan. Mau tak mau, Milan harus membayar 26 juta pound sterling secara penuh kepada Chelsea demi Tomori. Chelsea tentu ingin segera mendapatkan kepastian soal masa depan Tomori agar sang bek bisa dimasukkan atau dicoret dalam proyeksi jangka panjang lini belakang The Blues. Saat ini lini belakang The Blues memang sedang bagus-bagusnya sejak ditangani Thomas Tuchel dengan mampu mencatatkan 12 clean sheet dari 14 laga terakhir. Namun masa depan bek-bek mereka masih belum terjamin. Bek asal Prancis Theo Hernandez mengaku bahagia dan merasa nyaman di AC Milan sehingga ia ingin berlama-lama memperkuat raksasa Serie A tersebut. Theo tak mendapat kesempatan bermain saat di Real Madrid. Milan kemudian tertarik untuk memboyongnya ke San Siro pada musim panas 2019 lalu. Di Milan, Theo langsung tampil gacor. Ia menjadi pilihan utama Rossoneri di pos bek kiri. Theo tampil eksplosif. Ia bagus dalam bertahan dan sangat berbahaya ketika ikut menyerbu pertahanan lawan dengan kecepatan larinya. Theo Hernandez pun mengaku saat ini ia merasa bahagia bersama AC Milan sebab ia merasa sangat dihargai baik oleh fan maupun klub. Theo juga merasa Milan adalah tim yang bagus, maka dari itu ia bertekad untuk bisa memperkuat Rossoneri untuk jangka waktu yang lama. Saya sangat senang di sini. Sejak pertama kali saya tiba, tim dan fan serta seluruh klub menyambut saya dengan cara yang luar biasa, kata Theo pada AS via Football Italia. Jika ini yang terjadi ketika Anda merasa senyaman ini dalam sebuah tim, Anda tidak ingin pergi. Saya ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama, tegasnya. Tak cuma kondisi tim yang bikin Theo Hernandez merasa bahagia dan nyaman di AC Milan, ia juga menilai kota Milan sangat nyaman untuk ditinggali. Milan itu indah. Anda makan dengan baik, Anda bisa pergi berbelanja, orang-orangnya baik. Saya merasa senang di sini. Tutur bek yang pernah dipinjamkan ke Real Sociedad ini. Selama di AC Milan, Theo Hernandez total bermain sebanyak 72 kali dengan sumbangsi 12 gol dan 11 assist. Saat ini ia masih terikat kontrak hingga tahun 2024 dengan Rossoneri. AC Milan terancam ditinggal oleh penjaga gawang andalan mereka Gianluigi Donnarumma dan kini mulai mencari sosok pengganti. Tidak dapat dipungkiri bahwa Donnarumma adalah salah satu aset terbaik yang dimiliki oleh Rossoneri. Pasalnya di usia yang masih sangat muda yaitu 22 tahun, ia telah menjadi pilar penting dan mencatat lebih dari 200 penampilan. Bahkan Donnarumma tercatat sebagai pemegang rekor pemain termuda yang mencapai 200 penampilan dalam sejarah Liga Italia. Dengan pengalaman yang ia miliki, Donnarumma pun ditunjuk sebagai wakil kapten tim asuhan Stefano Pioli. Namun masa depan kiper timnas Italia bersama Milan masih belum menemui kejelasan hingga saat ini. Pasalnya kontrak sang pemain yang akan berakhir di akhir musim masih belum juga diperpanjang. Dilansir dari La Gazzetta dello, Milan belum menemukan tawaran yang tepat untuk meyakinkan agen sang pemain Mino Raiola. Alhasil manajemen Milan nampaknya mulai memiliki kekhawatiran tentang situasi Donnarumma. Manajemen pun mulai mencari pengganti dengan melihat beberapa alternatif jika mereka kehilangan Donnarumma. Sebagai antisipasi, Rossoneri akan bertaruh pada kiper Udinese berusia 26 tahun yakni Juan Musso. Selain itu, samar-samar terdengar juga nama kiper kelahiran Indonesia yang bermain di Sampdoria, Emil Eduardo Mulyadi. Meski Musso tetap menjadi prioritas, nama mantan penjaga gawang Juventus berusia 24 tahun itu mencuat ke permukaan sebagai opsi lain. Sebab Musso yang memiliki nilai transfer sebesar 20-25 juta euro mungkin akan membuat Milan berpikir dua kali. Selain itu, Milan bukan satu-satunya klub yang tertarik merekrut Musso. Dengan Roma juga dikabarkan memiliki minat. Meskipun begitu, kegagalan tim Serigala Ibu Kota untuk menjual Paul Lopez sejauh ini mendalangi langkah nyata mereka. Playmaker AC Milan Hakan Çalhanoğlu tidak menutup peluang membela Galatasaray di masa depan. Pasalnya dia mengaku punya tato singa sebagai tanda fan Galatasaray. Nama Çalhanoğlu moncer ketika bermain untuk Hamburg SV pada musim 2013-2014 lalu. Dia mampu mencetak 11 gol di Bundesliga dari 32 laga. Çalhanoğlu lantas pindah ke Leverkusen.
Pada musim 2017-2018 lalu, Hakan Çalhanoğlu dibeli AC Milan dengan harga 22 juta euro. Kini pemain asal Turki menjadi salah satu sosok paling vital di balik meningkatnya performa Milan pada musim ini. Masa depan Hakan Çalhanoğlu kini tengah menjadi spekulasi sejumlah media top Eropa, sebab pemain 27 tahun itu belum juga menekan kontrak baru di Milan. Padahal kontraknya akan habis pada Juni nanti. Beberapa sumber menyebutkan antara Milan dan Hakan Çalhanoğlu punya hubungan bagus. Namun dalam proses negosiasi mereka belum mencapai kata sepakat tentang besaran gaji yang akan diterima pihak Çalhanoğlu. Di tengah ketidakpastian kontrak barunya, Çalhanoğlu membuat komentar tentang Galatasaray. Pemain kelahiran 8 Februari 1994 itu tidak menutup kemungkinan pindah ke Galatasaray di masa depan. Saya berharap bisa bermain untuk Galatasaray di masa depan. Kenapa tidak? Saya punya tato singa karena saya mendukung Galatasaray, tegas Çalhanoğlu dikutip dari Goal International.